Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sebuah pembahasan yang cukup mendalam ya terhadap satu dokumen penting. Yaitu Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Tepat. Tapi tentu saja membahas seluruhnya akan butuh waktu sangat lama. Jadi kita akan fokus ke satu bagian saja yang menurut saya sangat krusial, soal akuntabilitas. Kita akan kupas tuntas bab 19, khususnya di pasal 38. Ini tentang pelanggaran dan sanksi. Bisa dibilang ini jantung dari mekanisme pengawasan internal sebuah pemerintahan. Benar sekali. Dan misi kita untuk Anda dalam pembahasan ini cukup spesifik. Kita ingin tahu, apakah dokumen ini hanya, katakanlah, berkata percaya pada supremasi hukum? Atau apakah ia benar-benar membangun sebuah mesin yang dirancang untuk menegakkannya? Nah, kita akan coba cari tahu cara kerja mesin itu di dalam pasal 38 ini. Mari kita mulai. Oke, kita bedah ayat per ayat. Fondasinya ada di ayat pertama dan kedua. Ayat 1 bunyinya, pemerintah sementara wajib tunduk dan melaksanakan ketentuan konstitusi. Sejujurnya ya, waktu pertama baca ini, reaksi saya itu, ya tentu saja. Bukankah ini hal yang paling mendasar ya? Rasanya hampir tidak perlu ditulis. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa menurut Anda para penyusunnya merasa perlu menegaskan sesuatu yang begitu fundamental dengan kata wajib? Karena justru disitulah letak kuncinya. Dalam penyusunan konstitusi, tidak boleh ada asumsi. Semuanya harus dinyatakan secara eksplisit. Ah, oke. Dengan mengatakan wajib, ayat ini menetapkan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Supremasi konstitusi. Ini bukan panduan, bukan saran. Tapi hukum tertinggi. Tepat, hukum tertinggi yang mengikat semua orang, semua lembaga, tanpa terkecuali. Ini seperti menetapkan hukum gravitasi untuk sebuah negara. Anda tidak bisa memilih untuk tidak mematuhinya, kan? Sebuah fondasi yang tak tergoyahkan, dan sepertinya mereka tidak mau fondasi ini hanya jadi hiasan, karena ayat kedua langsung menyambung. Dengan konsekuensi yang sangat jelas. Betul. Ayat 2, pelanggaran dan penyimpangan terhadap konstitusi wajib dikenakan sanksi. Lagi-lagi kita ketemu kata wajib ini. Jadi ada dua sisi mata uang di sini. Kewajiban untuk patuh dan kewajiban untuk menghukum kalau tidak patuh. Sepertinya tidak ada ruang abu-abu sama sekali di sini. Tepat sekali. Ini adalah desain yang disengaja. Tujuannya untuk menghilangkan diskresi atau kebijaksanaan subjektif dalam penegakan hukum di tingkat tertinggi. Maksudnya bagaimana? Coba bayangkan kalau ayatnya berbunyi pelanggaran dapat dikenakan sanksi. Kata dapat itu akan membuka pintu untuk negosiasi, kan? Benar juga. Lobi politik atau mungkin keputusannya jadi berdasarkan siapa yang melanggar, bukan apa pelanggarannya. Persis. Pejabat tinggi bisa saja lolos dengan argumen demi kepentingan lebih besar, sementara yang jabatannya lebih rendah langsung dihukum. Ah, saya paham. Dengan menggunakan kata wajib, konstitusi ini menciptakan sebuah mekanisme sebab akibat yang... Yang otomatis begitu ya? Betul, yang otomatis. Jika A, yaitu pelanggaran, terjadi, maka B, yaitu sanksi, harus menyusul. Ini inti dari konsep rule of law. Hukum itu berlaku sama untuk semua. Oke, jadi fondasinya sangat kokoh. Aturan mengikat, sanksi pasti. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian yang menurut saya mulai menarik. Ayat ketiga ini mendefinisikan apa itu pelanggaran. Silahkan. Bunyinya, pelanggaran dan sanksi terdiri dari tindakan yang menyimpang konstitusi. Reaksi pertama saya, ini definisinya luas sekali ya. Menyimpang dari konstitusi itu kan bisa berarti banyak hal. Apakah ini sebuah kelemahan? Karena jadi terlalu mudah ditafsirkan. Saya mengerti kenapa Anda berpikir begitu. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Justru di situ kekuatannya. Oh iya. Mari kita pikirkan alternatifnya. Seandainya konstitusi mencoba membuat daftar semua kemungkinan pelanggaran, korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, dan seterusnya. Daftar itu tidak akan pernah lengkap kan? Karena zaman terus berubah. Mungkin di masa depan ada bentuk pelanggaran baru terkait teknologi misalnya. Sesuatu yang belum kita bayangkan hari ini. Tepat sekali. Dengan mendefinisikannya secara luas sebagai tindakan yang menyimpang konstitusi, pasal ini menjadi sebuah kerangka yang dinamis, relevan sepanjang masa. Jadi tidak hanya soal bunyi pasal secara harfiah ya? Betul. Ini juga mencakup pelanggaran terhadap semangat dan prinsip yang mendasari konstitusi. Ini jadi tugas lembaga yudikatif nanti untuk menafsirkan dan menerapkannya.
Ini desain yang tahan banting terhadap waktu. Jadi sengaja dibuat fleksibel. Oke, sekarang ke ayat 4, yang menjelaskan siapa yang bisa dihukum. Sanksi diberlakukan kepada orang perorangan dan atau kolektif. Nah, ini poin yang sangat tajam. Bagian orang perorangan cukup jelas ya, tapi frasa dan atau kolektif ini benar-benar menarik perhatian saya. Kenapa perlu ada ide hukuman kelompok? Bukankah itu berisiko? Berisiko menghukum orang yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang salah di dalam kelompok itu. Betul. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang cara kerja kekuasaan dan birokrasi. Akuntabilitas individu itu penting tentu, tapi mari kita buat skenario. Oke. Bayangkan sebuah dewan kementerian, ada 7 orang. Mereka memutuskan mengesahkan kebijakan yang jelas-jelas melanggar prinsip kesetaraan dalam konstitusi. Keputusannya diambil lewat voting, 5 lawan 2. Oke, mayoritas setuju. Dalam sistem yang hanya kenal akuntabilitas individu, siapa yang Anda hukum? Menteri yang mengusulkan? Atau kelimanya? Proses pembuktiannya akan rumit sekali. Benar juga. Tapi yang lebih penting, seringkali dalam birokrasi ada tekanan kelompok atau rasa tidak enakan yang membuat orang enggan menentang. Mekanisme akuntabilitas kolektif ini penangkalnya. Bagaimana cara kerjanya sebagai penangkal? Dengan menyatakan sanksi bisa dijatuhkan secara kolektif, konstitusi ini pada dasarnya menghapus alasan saya hanya mengikuti perintah atau saya hanya ikut suara mayoritas. Oh, Setiap anggota dewan itu punya tanggung jawab untuk memastikan keputusan kelompok tidak melanggar konstitusi. Ini memaksa setiap individu di dalam ruangan itu menjadi penjaga konstitusi. jadi ini bukan cuma soal hukuman setelah kejadian, tapi sebuah mekanisme pencegahan yang mengubah dinamika di dalam ruang rapat itu sendiri, bahkan sebelum keputusan diambil. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Ini cara canggih untuk melawan kegagalan sistemik, bukan cuma kesalahan individu. Baik, ini semakin jelas. Kita punya aturan tegas, konsekuensi pasti, definisi pelanggaran yang fleksibel, dan target hukuman yang bisa mencakup individu maupun institusi. Lengkap. Tapi semua ini tidak ada artinya kalau tidak ada wasit yang adil, kan? Ini membawa kita ke pertanyaan besar. Siapa yang pegang palu di sini? Dan konstitusi memberikan jawaban yang sangat singkat dan kuat di ayat kelima. Ayat 5 ini memang luar biasa padat, cuma 5 kata ya. Judicative Council berwenang memberikan sanksi. Titik. Tidak ada lembaga lain yang disebut. Wewenang ini diberikan secara eksklusif. Kepada Dewan Yudikatif, kalau kita terjemahkan. Penunjukan tunggal ini adalah pilar dari seluruh bangunan akuntabilitas ini. Ini adalah penegasan prinsip pemisahan kekuasaan atau yang sering kita dengar sebagai trias politika. Logikanya sederhana ya. Pihak yang membuat aturan dan yang menjalankan aturan tidak boleh jadi hakim bagi diri mereka sendiri. Tentu itu akan menjadi konflik kepentingan yang luar biasa. Ibaratnya seperti tim sepak bola yang pemainnya merangkap jadi wasit juga. Tim itu pasti tidak akan pernah kalah, tapi itu bukan lagi permainan yang adil. Analogi yang sangat pas. Akan selalu ada godaan untuk menafsirkan aturan demi keuntungan sendiri, kan? Pasti. Nah, dengan menempatkan wewenang ini di tangan Judicative Council, sebuah badan yang kita asumsikan independen dan terpisah dari politik sehari-hari, konstitusi ini menciptakan mekanisme checks and balances. Kekuasaan eksekutif dan legislatif diawasi oleh yudikatif. Betul. Tugas Dewan Yudikatif ini bukan membuat kebijakan, tapi hanya memastikan semua pihak bermain sesuai aturan dasar yang sudah disepakati bersama, yaitu konstitusi. Jadi, independensi Dewan Yudikatif ini menjadi kunci mutlak ya, agar seluruh sistem di pasal 38 ini bisa berfungsi. Tanpa itu, semuanya runtuh. Benar sekali. Independensi itu adalah jaminan objektivitas. Jaminan bahwa hukum bukan kekuasaan yang jadi panglima tertinggi. Oke, kita sudah hampir di ujung pasal ini. Kita punya fondasi, definisi, subjek, dan penegaknya. Sekarang kita sampai di ayat terakhir, ayat ke-6. Ayat penutupnya. Bunyinya, hal-hal lain menyangkut pelanggaran dan sanksi diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Nah, jujur saja, waktu baca ini, saya sempat berpikir, loh, kok menggantung? Seolah-olah penyusunnya belum selesai mengerjakan tugas mereka. Apakah ini berarti konstitusinya belum lengkap? Itu adalah reaksi yang sangat wajar. Tapi kalau kita lihat dari perspektif desain konstitusional,
Ayat ini justru menunjukkan kearifan. Kearifan, bagaimana itu? Sebuah konstitusi yang baik itu seperti fondasi dan kerangka sebuah gedung. Ia harus kokoh, menetapkan prinsip-prinsip utama, dan tidak mudah diubah. Pasal 38 ini sudah melakukan itu. Ia menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan siapa. Begitu ya? Tepat. Lalu di mana peran undang-undang? Undang-undang itu adalah dindingnya, jendelanya, instalasi listriknya, detail-detail interiornya. Jadi lebih teknis dan prosedural. Cara mengajukan banding, semua detail bagaimana ini lebih cocok diatur di undang-undang. Kenapa begitu? Kenapa tidak dimasukkan saja semuanya ke konstitusi? Karena detail teknis mungkin perlu disesuaikan seiring waktu. Mengubah undang-undang itu jauh lebih mudah dan fleksibel daripada mengamandemen konstitusi. Bayangkan rumitnya kalau setiap perubahan kecil prosedur peradilan harus mengubah dasar negara. Masuk akal. Jadi, ayat ke-6 ini bukan tanda konstitusinya tidak lengkap. Sebaliknya, ini adalah sebuah jembatan yang sengaja dibangun antara prinsip agung di konstitusi dan penerapan praktisnya dalam hukum sehari-hari. Jadi ini bukan kekurangan, tapi sebuah fitur desain yang cerdas. Konstitusi menetapkan arah, undang-undangnya akan membangun jalannya. Anda merangkumnya dengan sangat baik. Jadi, jika kita mundur sejenak dan melihat kembali mesin yang kita bongkar dari pasal 38 ini, ternyata setiap komponennya terpasang dengan sangat sistematis. Kita mulai dari, Kewajiban mutlak untuk patuh sebagai sumber tenaganya. lalu ada kepastian sanksi sebagai mekanisme pendorongnya. Dilanjutkan dengan definisi pelanggaran yang luas sebagai jaring pengaman yang fleksibel. Dan cakupan sanksi bagi individu dan kolektif untuk memastikan tidak ada celah. Kemudian ada penunjukan Dewan Yudikatif yang independen sebagai wasit yang netral. Dan terakhir, ada mandat untuk membuat undang-undang sebagai panduan teknis agar mesin ini bisa beroperasi di dunia nyata. Sebuah arsitektur akuntabilitas yang lengkap dari hulu ke hilir. Benar. Dan bagi Anda yang mempelajari sumber ini, penting untuk tidak melihat pasal 38 hanya sebagai sekumpulan teks hukum yang kering ya. Ini adalah sebuah cerminan dari cita-cita. Sebuah komitmen. Betul. Sebuah komitmen yang dituangkan dalam naskah hukum untuk membangun pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan berlandaskan pada supremasi hukum. Sebuah sistem di mana tidak ada seorang pun atau lembaga manapun yang berada di atas hukum. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda. Ayat terakhir tadi membuka pintu bagi penyusunan undang-undang yang akan merinci mekanisme sanksi ini. Nah, coba posisikan diri Anda sebagai perancang undang-undang tersebut. Sebuah latihan pemikiran. Betul. Dengan prinsip yang sudah ditetapkan di pasal 38, elemen-elemen spesifik apa yang akan Anda masukkan ke dalam undang-undang itu untuk memastikan sanksi yang dijatuhkan benar-benar adil, efektif, dan yang paling penting, mampu mencegah pelanggaran konstitusi terjadi lagi di masa depan. Sesuatu untuk Anda renungkan. Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.